Standar Operasional Prosedur KBM Tatap Muka saat masa pandemi COVID-19 SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Tabibun. SMA Negeri 1 Bandar Lampung sudah sedemikian rupa mempersiapkan diri ketika nanti kita pembelajaran tatap muka berlangsung di tengah wabah COVID. Ruang kelas yang kita siapkan dengan menjaga jarak jauh sehingga satu kelas hanya 20 siswa maksimal, yang dibarengi dengan tata ruang dengan sanitasi, perputaran udara, higienis, yang harapannya mudah-mudahan kelas itu digunakan akan mengurangi penularan wabah penyakit. Selain itu, kita siapkan tempat cuci tangan yang representatif, ruang guru, ruang perpustakaan, ruang TU, dan semua ruang yang ada di SMA Negeri 1 kita persiapkan sedemikian rupa dengan protokol kesehatan. Bapak Ibu dan anak sekalian, kita berdoa mudah-mudahan wabah COVID mulai menurun dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara dekat atau tatap muka dengan protokol kesehatan yang sedemikian kita siapkan. Marilah kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan wabah COVID ini tetap cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran yang kita selama ini dididik untuk beralih dengan terpaksa dengan penggunaan teknologi juga bisa tetap berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Persiapan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Persiapan dimulai dari pembentukan tim penyelenggaraan pembelajaran tatap muka yang terdiri dari pembentukan tim Satuan Tugas Pencegahan COVID-19 tingkat sekolah yang diberi nama Satgas 41. Penyiapan unsur kurikulum kesiswaan, sarana prasarana, dan hubungan masyarakat serta komite sekolah. Tahapan awal yang dilakukan untuk persiapan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 adalah menyusun standar operasional prosedur sesuai yang direkomendasikan oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dan unsur terkait. Melakukan persiapan dan penyesuaian kurikulum darurat COVID-19, di antaranya penyesuaian KI atau KD, rancangan penilaian, penyusunan jadwal dan shift KBM, pembagian kelas, dan lain sebagainya. Persiapan sarana dan prasarana, di antaranya melengkapi fasilitas UKS, pengaturan tempat duduk untuk siswa di kelas, pemberian tanda batasan di daerah rawan kerumunan seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah, lokasi parkir, tempat istirahat, dan lokasi lainnya. Sterilisasi lingkungan sekolah dengan penyemprotan cairan disinfektan secara berkala, menyediakan cairan hand sanitizer, sabun antiseptik, termogan, masker, face shield, dan kelengkapan lainnya. Penutupan kantin sekolah selama masa pandemi, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir di beberapa tempat di lingkungan sekolah, terutama di depan kelas dan lokasi strategis lainnya. Membuat poster literasi informasi tentang COVID-19 yang dipasang di beberapa tempat strategis. Melakukan pemetaan pendidik, kependidikan, dan peserta didik yang meliputi pemetaan tempat tinggal, moda transportasi, riwayat perjalanan, penyakit bawaan, dan riwayat kontak dengan pasien COVID-19.
Selain itu, tim juga mengkaji berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Tim Satgas 41 yang bertugas datang lebih awal untuk melaksanakan tugasnya. Pendidik dan tenaga pendidikan dicek suhu tubuhnya dan dicatat. Selanjutnya, wajib mencuci tangan sampai bersih, sepatu, tas dan peralatan lain akan disemprot dengan cairan disinfektan sebelum masuk ruangan. Sebelum berangkat ke sekolah, siswa diwajibkan sarapan terlebih dahulu agar kondisi tubuh menjadi bertenaga dan sehat. Siswa diwajibkan membawa bekal makanan dari rumah. Siswa wajib menggunakan masker atau face shield, serta diwajibkan membawa masker cadangan, hand sanitizer, sabun antiseptik, tisu, dan cairan disinfektan. Bagi siswa yang berangkat ke sekolah dengan mengendarai motor, sepeda, angkutan umum, ojek online, mobil pribadi, atau jalan kaki, tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan. Sesampainya di sekolah, jika siswa dihantar, maka diturunkan sampai drop zone yang telah ditentukan. Sedangkan yang menggunakan motor atau sepeda dapat langsung menuju lokasi parkir yang ditentukan. Kemudian, siswa dicek dan dicatat suhu tubuhnya oleh petugas. Siswa mencuci tangan dan selanjutnya akan disemprot dengan disinfektan pada sepatu, tas, dan peralatan lain yang dibawa. Apabila ada siswa atau warga sekolah yang suhu tubuhnya melebihi 37 derajat Celcius, maka harus menunggu di ruang isolasi. Apabila demam tak kunjung reda, maka dianjurkan untuk pulang. Pembelajaran tatap muka di kelas hanya diikuti oleh separuh jumlah siswa di kelas atau maksimal 18 siswa. Untuk siswa yang tidak dijadwalkan mengikuti pembelajaran tatap muka, diwajibkan mengikuti pembelajaran secara daring melalui portal e-learning yang sudah disediakan oleh sekolah. Para siswa diwajibkan duduk di kursi yang sudah diatur oleh pihak sekolah yang diberi jarak 1,5 meter. Kegiatan belajar mengajar dilakukan seperti biasa, hanya saja guru dan siswa menjaga jarak saat berinteraksi. Para siswa tidak diperbolehkan meminjam alat tulis atau barang lain milik temannya. KBM hanya dilaksanakan selama 3,5 jam dengan sistem shift. Apabila ada siswa yang ingin ke toilet, guru mempersilahkan dan mengingatkan agar tetap menjaga protokol kesehatan. Setiap siswa wajib meminimalisir penyentuhan secara langsung benda-benda tertentu seperti gagang pintu, railing tangga, pagar, dan sebagainya. Penggunaan laboratorium dan perpustakaan harus menggunakan prosedur yang telah ditentukan. Istirahat hanya dilaksanakan di kelas atau di lokasi istirahat yang ditentukan oleh sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Menyantap bekal makanan yang dibawa dari rumah dan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Setelah selesai kegiatan belajar mengajar, siswa yang dijemput hanya boleh menunggu di dalam kelas sampai orang tua atau wali siswa yang menjemput datang. Orang tua atau wali siswa menjemput di tempat yang sudah ditentukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Setiap guru yang telah usai melaksanakan KBM wajib mencuci tangan sampai bersih. Sesampainya di rumah, siswa wajib mencuci tangan sampai bersih sebelum masuk ke dalam rumah. Baju seragam segera dicuci dan siswa dianjurkan untuk mandi. Setelah itu, siswa dapat melakukan aktivitas sehari-hari di rumah. Apabila seluruh persiapan dan upaya pencegahan tersebut dilakukan secara benar dan rutin, maka akan terwujud KBM tatap muka yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Sehingga tidak ada yang perlu ditakuti dalam menghadapi KBM tatap muka dan terus berjuang melawan COVID-19. Lawan COVID-19!